Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam ini kita bisa melanjutkan live meeting kita untuk kelas online aplikasi web, di mana pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang modul 2, yaitu bagaimana penggunaan HTML. Nah, kenapa HTML ini perlu kita bahas di awal-awal? Karena HTML ini merupakan dasar kita dalam hal melakukan programming. Nah, HTML ini juga bahasa dasar untuk menampilkan atau menyajikan ya halaman-halaman di web ya. Nah, sehingga walaupun nanti setelah ini kita akan sudah masuk ke pemrograman sisi server yaitu PHP PSQL, maka HTML itu perlu kita bahas dulu. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa HTML ini ya hypertext markup language ya, bahasa untuk mengolah hypertext gitu ya. Jadi di dalam web ya, ketika teks ditampilkan di halaman web itu namanya hypertext ya. Kemudian ketika kita tampilkan media, ada gambar, ada video, itu hypermedia. Dan ketika ada link itu disebut dengan hyperlink. Nah, pada saat kemunculan dari web, orang kemudian bisa membuat web di awal-awal dulu, maka saat itu web itu hanya dibuat dengan HTML. Belum ada pemrograman sisi server saat itu. Jadi hanya pemrograman HTML saja. Ya. Kemudian orang ya menambahkan gambar, itu juga masih HTML. Nah, baru berkembang ketika orang mulai membuat tampilan yang menarik, ada gambar, ada animasi, ada hal-hal yang membuat lebih menarik tampilannya. Nah, baru kemudian kita mengenal adanya JavaScript, CSS, gitu ya, dan HTML, gambar. Bahkan bisa menggunakan font yang di luar font normal, gitu ya. Nah, sehingga kalau saat ini kita misalnya mendownload suatu template HTML, gitu ya, HTML yang free misalnya, selalu kita ketika kita buka source-nya itu ada folder image, ada folder CSS, JavaScript, kemudian ada folder font, ya, baru di situ ada file-file HTML yang diutamakan, yang disertakan itu file index HTML ya, karena dia file induknya. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang apa itu HTML dan bagaimana menggunakannya, seperti yang pernah saya janjikan, kita bahas sekilas bagaimana hasil dari yang mengerjakan latihan modul 1, kita bahas sekilas, gitu ya. Walaupun belum semua mengerjakan, tetapi setidaknya sudah ada yang berusaha mengerjakan. Sebagian saya lihat sudah mengena apa yang dibahas, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya perlu review, begitu ya. Nah, saya share-kan dulu. Nah, jadi di modul 2, di modul 1 latihan, itu dari 14 orang yang join ke dalam classroom, walaupun kita jumlah totalnya ada 20-an gitu ya. Mungkin yang lain belum sempat untuk join, kita maklumi, semoga ada waktu luang sehingga bisa kemudian bergabung untuk melihat dan mengerjakan latihannya. Nah, dari 14 yang mengumpul, yang
yang aktif yang diberikan tugas, ada 7 yang menyerahkan, kalau di sini bahasanya ya 7 yang mengumpulkan. Pertama kita lihat dulu dari Mas Ahmad Nursidi, begitu ya. Kilas, ya, kemarin kita ada beberapa kasus, begitu ya, untuk dibuatkan algoritma. Pertama, algoritma untuk luas persegi panjang. Jadi sekali lagi, dalam hal kita membuat algoritma, bahasanya kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah kita pahami. Yang penting tahapannya tuh harus urut dan harus benar, valid. Ya, misalnya ketika kita bicara tentang luas persegi panjang, ya itu tentu harus ada inputnya, karena tidak mungkin kita bisa menghitung luas kalau tidak ada input. Maka kita harus definisikan inputnya apa. Kita bisa sampaikan bahwa eh, inputan pertama bernama panjang, boleh, bernama P boleh, bernama A boleh, itu adalah namanya variabel. Jadi boleh sembarang nama, yang penting namanya jangan angka, ya. Jadi misalnya panjang, di sini lebar, jadi diinputkan panjang, diinputkan lebar, kemudian dihitunglah luas, ya, persegi panjang, di mana luasnya adalah panjang kali lebar. Kemudian ditampilkan luas persegi panjang. Untuk nama variabel, nanti ketika kita bahasa pemrograman, itu kalau lebih dari satu kata, itu pakai underscore, biar satu kesatuan. Karena kalau pakai spasi, itu eh, kurang diperbolehkan di dalam variabel. Ya, sudah pas ya. Kemudian untuk luas segitiga, masukkan alas, masukkan tinggi. Jadi kalau maksudnya alas itu A, ya A saja, masukkan A gitu ya. Atau boleh kita masukkan nilai alas disimpan ke A. Nah, itu dalam bahasa. Karena algoritma ini itu akan digunakan oleh programmer untuk membuat programnya. Jadi mereka yang harus sudah paham. Kalau dibilang masukkan alas A, itu sebenarnya variabelnya alas atau A gitu ya, harus jelas. Ya, kalau misalnya masukkan A ya A saja, masukkan T ya T. Ya, hitung luas, nah, sama dengan gitu ya, alas kali tinggi bagi 2. Nah, hindari kita memberi misalnya kayak ini setengah alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi itu kalau dalam bahasa algoritma itu kurang pas. Walaupun dalam bahasa sehari-hari benar. Karena apa? Karena ketika program itu dibuat, programmer gitu ya, tanda keyboard untuk tanda setengah itu tidak ada. Gitu, kalau kita hubungkan begitu. Nah, jadi yang ada itu alas kali tinggi bagi 2 dalam kurung begitu ya, atau 0,5 kali alas kali tinggi atau A kali T. Gitu ya, 0,5 dalam bahasa algoritma atau program itu 0,5 kali itu tanda bintang, gitu ya. Kemudian tampilkan luas. Nah, di situ untuk Mas Ahmad rumus yang luasnya luas persegi ya, pas ditampilkan luas segitiga. Jadi tidak boleh beda ya, harus sama. Kalau namanya luas underscore segitiga ya luas underscore segitiga. Luas satu ya luas satu. Ya. Oke, sekarang logika atau algoritma menghitung konversi meter ke sentimeter. Ya. Nah, kalau kita berbicara logika, konversi meter ke sentimeter, itu yang diinput hanya satu, hanya meter saja, hanya suatu nilai yang disimpan ke suatu variabel yang dalam satuan meter. Sentimeter itu outputnya tidak diinputkan. Misalnya, masukkan, ini kan konversi dari meter ke sentimeter ya, kalau kita masukkan 1, keluarnya 100, gitu loh maksudnya. Masuk 2 jadi 200. Jadi yang diinput itu satu aja variabelnya, misalnya M. Masukkan M, baru hitung sentimeter atau cm sama dengan M kali 100. Baru tampilkan sentimeter, tampilkan cm. Ya. Tuh, jadi saya lihat juga sekilas yang lain.
Ini Anthony, luas persegi panjang sama dengan P, lebar A. Jadi dalam programming itu nantinya kita tidak perlu panjang sama dengan P, udah langsung aja input panjang atau input P, inputkan L, udah gitu aja. Jadi tidak perlu harus didefinisikan ya. Kemudian nah ini konversi sama dengan 100 kali M, sudah benar ya. Nah, untuk logika belanja, tentu kalau ada 3 barang dalam kita belanja ke toko, maka pertama kita harus hitung itu quantity kali harga barang satu. Jadi quantity 1 kali barang satu. Misalnya kita sebut quantity itu K1. Jadi K1 kali H1 menjadi sama dengan misalnya B1. Nah, hitung B1 sama dengan H1 kali K1. Tetapi sebelumnya diinputkan ya, input H1, B1, K1 input, K2 input H2, input K3 input H3, baru dihitung. Hitung barang 1 ya B1, hitung B2, hitung B3. Nanti totalnya H1 boleh, jadi boleh dihitung sekaligus di belakang seperti Mas Antoni ini, gitu ya. Boleh dihitung satu-satu dulu, barang 1, barang 2, barang 3. Nah, karena algoritma itu beda cara, nggak masalah, yang penting logikanya benar, gitu ya. Total belanja T, tampilkan jumlah belanja. Jadi yang dihitung T ini jumlah belanja, kemudian inputkan uang bayar, misalnya U, kemudian kembalian itu U min T. Sudah benar cara menghitung logikanya ya. Paling tadi itu masalah penamaan variabel. Yang lain saya lihat sih sekilas udah ya. Jadi boleh disebutkan input, outputnya begitu ya. Nah, boleh masukkan bilangan pertama, kemudian simpan ke A, gitu ya. Boleh. Nah, ini sudah pas ini, alas kali tinggi bagi 2, gitu ya. Sudah pas. Oke. Nah, kalau menggunakan flowchart, boleh sebenarnya, tapi harus mudah dipahami oleh programmer dan harus logikanya benar. Misalnya di sini masukkan meter, kemudian langsung dihitung. Jadi tidak perlu harus 1 meter sama dengan 100 cm, nggak perlu itu. Langsung rumusnya bahwa cm sama dengan meter kali 100. Tampilkan meter. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi di dalam kita berbicara tentang algoritma, itu pertama kita harus tahu dulu ada input apa saja atau output apa saja. Ya, misalnya kita menghitung 2 segitiga, berarti inputnya 2, alas sama tinggi, kemudian outputnya 1, luas. Gitu ya. Jadi kita harus tahu itu, dan harus tahu rumusnya juga. Oke, itu sekilas. Kemudian semoga ke depannya lebih banyak yang mengerjakan dan bisa dipahami dengan baik, gitu ya. Nah, walaupun misalnya ada yang belum mengerjakan, tidak masalah. Semoga nanti ke depannya itu bisa lebih berpartisipasi lagi, gitu ya. Oke, saya lanjutkan dengan HTML. Nah, HTML ini ya bukunya referensi banyak, tutorial banyak, YouTube banyak, kemudian referensi banyak, gitu ya. Nah, kita bisa gunakan Adobe Dreamweaver sebenarnya atau Microsoft Frontpage ya dulu pernah ada untuk kita toolsnya.
Tapi karena kita nantinya akan berhadapan dengan coding full, ya, misalnya ada JavaScript, CSS, kemudian PHP, MySQL, maka disarankan ya kita menggunakan editor web saja, yaitu Sublime Text atau VS Code, gitu ya. Nah, karena kedepannya kita akan menggunakan itu. Nah, saya buka share screen kembali. Oke, untuk latihannya saya tutup dulu. Nah, untuk rekomendasi saya di dalam dalam hal belajar coding, ya, pertama sumber utamanya itu dari wetreschools.com. Di sana banyak kita bisa belajar bahasa pemrograman dunia yang populer, ya, HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap, dan lain-lain, itu banyak sekali. Coba memang masalahnya adalah bahasa Inggris, gitu ya. Dia lebih lengkap dan ada semacam simulasi atau runningnya di situ langsung, ya. Nah, kalau untuk yang Indonesia itu saya lebih rekomendasikan yang ada di malasngoding.com salah satunya. Karena di sana ada banyak tutorial, ada HTML, ada CSS, JavaScript, PHP, MySQL. Nah, jadi kita nanti yang kita pakai di sini HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Bootstrap, dan CodeIgniter, gitu ya. Android juga ada di sini, jQuery dan lain-lain, ya. Nah, jadi yang kita akan gunakan untuk tutorial utamanya kita wetreschools.com, ya, sama malasngoding.com. Nah, di sini kita ambil dulu yang HTML, ya. Nah, di sini ada mulai dari pengenalan, text editor dan segala macam, ya, sampai kita HTML lanjut. Nah, kita yang langsung ketiga, jadi di dalam HTML ini ada beberapa kode yang memang harus kita pahami dulu sebagai dasar, ya. Nah, saya coba buka saya menggunakan Sublime Text, kemudian, nah, untuk HTML dia bisa ditempatkan filenya di mana saja dan bisa dipanggil dengan cara double klik, maka dia akan buka langsung filenya di browser. Tapi karena ke depan kita akan belajar pemrograman berbasis server, maka kita sudah mulai belajar menempatkan di server, begitu ya. Nah, jadi misalnya sekarang kita aktifkan web server, saya menggunakan Exam. Nah, Exam ini salah satu web server lokal yang populer, ya, yang bisa di Linux maupun di Windows, begitu ya. Nah, di Windows dia sifatnya adalah sebagai service, so, ya, gitu ya. Sehingga ketika kita mau gunakan, kita harus aktifkan dulu. Jadi dia pertama kali dijalankan, maka akan muncul panel. Nah, paling tidak kalau kita ingin aktifkan localhost-nya, maka paling tidak kita harus start Apache-nya. Kalau nanti kita pakai database, ya kita harus start juga MySQL. Dua itu yang penting di dalam Exap. Karena sekarang kita ingin aktifkan localhost, maka kita tidak perlu aktifkan MySQL. Jadi sampai dengan berwarna hijau seperti ini, berarti itu sudah berjalan. Dan cara ngetesnya adalah, kalau kita buka browser, kita tinggal panggil localhost, gitu ya. Kalau kita enter, kalau dia sudah berjalan, maka ini sudah aktif. Tapi kalau mati tadi Apache-nya, maka nanti di sini ada page not found atau error, gitu ya. Nah, ini tandanya bahwa localhost kita sudah aktif dan berjalan.
Nah, localhost itu, karena nanti kedepannya kita akan pakai server lokal gitu ya, itu secara fisiknya itu ada di C exam htdocs gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau buat file itu misalnya kita buka folder, itu kita harus letakkan data kita itu di C exam htdocs. Nah, itulah localhost. Kalau nanti di sini ada folder lagi karena dia tidak bercampur dengan yang lain-lain, ya, maka harus kita buatkan folder dan nanti dipanggil dengan nama foldernya. Misalnya saya buat folder baru, namanya misalnya latihan lah, gitu ya. Atau modul 2 lah. Modul 2. Jadi foldernya modul 2, di dalamnya folder itu nanti akan berisi file-file latihan kita. Nah, ini kita pilih select folder. Jadi ini kita kalau di dalam Sublime atau VS Code nanti, kalau kita sudah open folder, maka kita hanya akan mengelola file-file di dalam folder itu aja, tidak terganggu dengan folder lain, gitu ya. Kemudian kita file new. Nah, disinilah kita buat file kita itu, ya. Nah, file kita itu sekali lagi, ya bisa kita gunakan program-program yang akan kita buat. Nah, sekarang kita HTML. HTML itu secara dasarnya ya ada tag namanya ya, elemen-elemen ini. HTML awalnya kemudian ditutup dengan /HTML. Kemudian ada header. Header ini untuk menampilkan title. Title itu yang tampil di caption atas di browser kita ini. Itu title. Kemudian body, di dalamnya ada /body. Itulah tempat yang kita script HTML-nya. Nah, ini kalau kita dari malas ngoding ini, kita tinggal arahkan, sini ada copy, maka dia akan diblok semua, dan langsung tinggal kita tekan Ctrl C, kemudian kita bawa ke file baru kita, Ctrl V, kita paste. Maka apa yang tampil, apa yang ada di sana, sudah terbawa ke sini. Nah, ini kalau anggaplah ini dulu, kita ingin lihat hasilnya seperti apa, kita Ctrl S, kita simpan. Nah, nyimpannya di dalam folder kita tadi, C, exam, htdocs, kemudian modul 2. Nah, misalnya kita simpan dengan nama apa? Misalnya coba 1.html. Nah, jadi file kita ini ada di C exam htdocs modul 2, nama filenya coba 1.html. Maka untuk menjalankannya, karena kita pakai localhost, ya, localhost, nama foldernya dulu, modul 2, baru nama filenya coba 1.html. Nah, ini lihat yang tampil tadi. Jadi sekali lagi, HTML ini sebenarnya bisa kita letakkan di mana saja, dan kita tidak perlu sebenarnya gunakan juga server localhost ini. Tinggal kita double klik juga jalan, ya. Misalnya tadi filenya ya, cexam htdoc modul 2. Ya, kan ada coba 1.html ini saya coba copy, taruh di D gitu ya, di C lah gitu ya. Nih, saya copy ke sini. Ya, coba 1.html, dan ini kalau saya jalankan atau saya double klik juga ya terbuka juga di browser. Nah, ya itu HTML karena dia pemrograman sisi klien. Cuma karena kedepannya kita akan belajar PHP, belajar kode igniter, ya, maka bagusnya dari sekarang kita mengenali adanya web server, web editor, dan web browser. Ya, nah, makanya kita tadi aktifkan web server Apache-nya, kemudian kita letakkan file kita HTML itu di dalam folder modul 2, dan kita panggil localhost modul 2 coba 1.html. Dan kalau dia salah kita namanya, maka dia tidak muncul ya. Misalnya coba aja gitu ya, enter. Itu object not found, itu tidak ketemu nama filenya.
Jadi harus pas, ya. Kita memberi nama, misalnya coba 1 HTML. Nah, itu cara dasar kita mengoperasikan web server, localhost, kemudian web editor dan web browser, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi format dasar HTML itu ada HTML, ada slash HTML, ada header, ada CD header. Di dalamnya itu ada title. Title ini nanti judul atau caption lah gitu ya, judul halaman. Kita kontrol S. Jadi setiap kita memperbaiki atau menambahkan atau mengupdate harus kita kontrol S, baru nanti bisa di-refresh di sini. Ya. Tadi saya refresh, apa yang berubah? Yang berubah itu di captionnya ini. Ada muncul judul halaman. Nah, inilah dia title, itu gunanya di situ. Ya. Nah, yang tampil di halaman ya ini H2, heading. Jadi pembahasan HTML itu ada beragam, mulai dari heading, ya, memformat teks gitu ya, ada heading, ada format teks itu nanti ada tebal, miring, garis bawah, kemudian ada paragraf, ya, itu yang dasar-dasar yang perlu kita pahami. Nah, nanti untuk bahan latihannya kita bisa gunakan tabel, link, list, ya. Nah, mungkin HTML ini kita buat 2 modul begitu ya, bersambung mungkin minggu depan, karena ada HTML lanjut seperti form, tabel, itu yang penting kita pahami juga ya. Karena nanti di PHP atau code editor kita butuh pemahaman dasar HTML itu. Jadi ada form, ada link, sama tabel. Nah, itu yang penting kita bahas terpisah, tidak malam ini. Kita bahas yang malam ini yang dasar-dasar saja dulu ya. Nah, saya mulai dari heading. Heading itu standarnya adalah standarnya dia menggunakan H1, H2, H3 dan seterusnya. Makin kecil angka di H-nya ini, itu semakin besar yang tampil. Misalnya kalau saya rubah di sini H1 dan di sini adalah 1, jadi dia akan dikenakan efek dari H1 sampai slash H1, maka apa yang tampil di dalamnya ya di antaranya ini akan di sana ya. Ya, jadi di sini misalnya heading 1 gitu ya. Nah, misalnya begitu. Ini kita kontrol S, kalau ini kita jalankan refresh. Ini besar. Nah, kemudian kalau kita buat lagi misalnya perbandingan heading ya. Jadi ini saya rubah untuk heading 2, di sini adalah H2, kemudian H2, kemudian saya copy lagi ke bawah, Ctrl C, Ctrl V, ada H3, slash H3, kemudian 4 lah kita buat ya, ada 4, kemudian di sini slash 4. Nah, setelah selesai jangan lupa kita Ctrl S, baru kita buka browser, kita refresh. Nah, itu contoh penggunaan heading untuk HTML, ada H1, H2, H3, H4 ya. Saya lupa ngedit yang ini. 3, 4. Nah, karena dia namanya heading, ini biasanya digunakan untuk header halaman ya. Misalnya ada berita, biasanya heading 1. Standarnya fontnya segitu, Times New Roman, warna hitam. Nah, jadi kalau kita bicara HTML itu dasar dia ditampilkan data atau teks pada suatu halaman. Nanti ada heading 1, misalnya kita jumpai di web, dia warna biru atau merah, itu sudah dimodifikasi, diperindah, dipercantik. Nah, itulah gunanya JavaScript dan CSS nanti ya, untuk memperindah data yang tampil ya dibanding HTML. Oke, itu tentang heading ya. Saya lanjutkan tentang format teks. Format teks itu kita mengenal ada tebal, miring, underline, ya U. Nah, tebal itu B atau bold, italic, miring.
kemudian underline itu garis bawah. Di samping itu ada juga yang pangkat, ya, subscribe, ada subscribe, ada small, strong. Nah, cuma yang umum digunakan tebal, miring, garis bawah, gitu ya. Oke, saya coba di sini huruf tebal, huruf tebal harus ditutup dengan. Nah, jadi kalau kita pakai sublime itu, kalau kita baru tanda lebih kecil slash itu otomatis ditutup sama dia, gitu ya. Oke. Kemudian miring itu i, kemudian di sini kita kasih teksnya huruf miring, gitu ya. Kita lebih kecil slash itu otomatis nutup. Begitu juga u, ya. Huruf bergaris bawah lebih kecil slash otomatis. Nah, ini ketika Ctrl S dan di sini kita refresh. Nah, ini ya. Nah, di sini ada huruf tebal, ada huruf miring. Saya Ctrl plus biar besar ya. Nah, ini ada huruf tebal, ada huruf miring, ada huruf bergaris bawah. Nah, itulah dia peran dari. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, kan ini kita ketiknya ke bawah, tapi kenapa pas tampil itu ke samping, begitu ya? Khusus untuk heading tadi, itu memang ke bawah otomatis. Tapi kalau selain itu, kalau tidak ada perintah ke bawah, maka dia akan nyambung. Walaupun kita ketik ke bawah, dia tidak akan dikenali, sama artinya diketik seperti ini. Gitu ya. Nah, apa perintah pindah baris dalam HTML? Itu ada namanya BR. Break. Ya. Nah, BR ini tidak perlu slash. Atau di sini juga slash juga boleh. Ya, BR. Slash BR. Gitu ya, itu juga boleh. Tapi saya seringnya pakai BR aja. Jadi ini BR ini seolah-olah kita enter, sehingga dia menjadi pindah baris. Nah, setelah ditutup, kita kasih BR. Nah, kita Ctrl S, maka dia akan pindah ke bawah. Perintah HTML untuk pindah baris itu BR. Nah, itu yang teks, ini yang teks tadi, ini yang heading, itu dasar-dasarnya ya. Kemudian, nah jadi dengan adanya kita referensi tutorial ini kita bisa coba-coba nanti apa yang di sini nih. Kalau kita mau ambil ini semua ya bisa, kita tinggal copy, ya Ctrl C, terus kita buat file baru, gitu ya. Saya contoh ini tadi ya, saya Ctrl C, saya buat file baru lagi, Ctrl N gitu ya, setelah saya paste, sudah pindah semua ke sini, saya simpan, saya kasih namanya coba2.html dengan folder yang sama tadi ya, maka saya ketika panggil, tinggal saya ganti coba2.html. Maka yang semua format-format tadi itu sudah pindah atau sudah kita bisa lihat, ada yang garis bawah, ada yang superscribe, ada yang dicoret, ada yang mark, ya, dikasih tanda mark, nah, itu ya, nah, ini dia nih. Nah, ada dia pakai BR, oh ini tadi dia, BR slash itu juga boleh, atau BR saja boleh. Jadi setiap mau pindah baris itu tanda BR, BR. Oke, itu dasar-dasar HTML. Jadi asiknya sih banyak latihan. Kalau kita sudah ada tutorial seperti ini, tinggal kita ambil, kita pahamin, oh maksudnya seperti itu, kemudian kita bisa ubah-ubah gitu loh. Ya, misalnya kita ubah B-nya ini tebal. Gimana kalau saya kombinasi tebal dan miring? Apakah boleh? Ya kita coba. Gitu loh. Nah, itu gunanya kita latihan gitu ya. Tebal, miring. Kita Ctrl S, kita refresh. Nah, tetap bisa tebal dan miring. Nah, itu jadi tinggal dikombinasi aja. BI tebal, miring, bergaris bawah sekaligus. Ya, kita coba gitu ya. Tebal, miring, bergaris bawah. Kita simpan Ctrl S, kemudian kita refresh. Bisa.
tebal, miring, bergaris bawah. Nah, itu namanya kita latihan-latihan. Nah, nanti ketika kita sudah membuat aplikasi, kita mau buat judul tabelnya tebal. Nah, kita harus paham HTML. Oh, berarti tebal itu B. Kita membuat misalnya tampil hitungan rekapitulasi kita bergaris bawah, ya udah berarti kita nah, itu gunanya kita HTML ya. Oke, dan lain-lain nanti bisa dilihat di referensi yang utama kita tadi ini ya. Ada heading, format teks, paragraf lah terakhir ya, paragraf. Paragraf itu oke, selamat bergabung bagi yang bergabung. Nah, paragraf itu dengan P dia. Jadi kalau kita enter taruh di sini, P itu paragraf. Ini adalah teks dalam paragraf yang bisa dibuat rata kiri, kanan, atau tengah. Nah, biasanya kan paragraf itu kan biasanya panjang, gitu ya. Nah, atau kita biar agak terlihat bahwa ini benar-benar paragraf, kita copy sekali lagi, isinya itu sampai 3 kali, gitu ya, benar-benar bahwa dia paragraf. Kemudian kita lihat hasilnya di sini ya. Nih, di 2 baris. Ya, sekali lagi lah kita copy semuanya sekali lagi biar kelihatan agak barisnya banyak. Ya, itu namanya paragraf tuh ya memang harus panjang. Jangan lupa setiap kita rubah, kita simpan, dan ini kita refresh. Nah, standarnya kalau paragraf, kalau baru kita kasih perintah P itu rata kiri dia standarnya. Nah, kalau kita mau nanti rata kanan, kita harus tambahkan properti di dalamnya P, line. Nah, jadi biasanya kalau kita Sublime atau VS Code, baru kita ketik A, itu sudah muncul apa yang membantu kita. Misalnya, oh kita mau align, ya udah kita enter aja. Nah, oh ternyata seperti itu formatnya. Udah, kita mau apa? Kita mau kanan, right. Nah, ya. Kalau dia muncul pilihan bantu, kita enter aja langsung. Nah, jadi ternyata pilihannya line sama dengan petik 2 atau petik 1, right, itu kalau kita simpan, itu membuat dia rata kanan. Kalau tengah, ya, berarti simpan, kita refresh. Ini rata tengah. Nanti banyak kebutuhannya nanti ketika kita nampilin tabel, judul tabel tengah tebal. Nah, berarti ada B dan P line center. Selebihnya nanti bisa latihan. Jadi ini paragraf. Kemudian yang butuh untuk dasar-dasar itu penomoran atau bullet numbering. Kalau numbering itu order list, OL, slash dan OL dan slash-nya diantaranya. Kemudian item-itemnya yang dinumberkan itu pakai LI. Misalnya daftar 1 slash LI. Item 2-nya bisa kita buat sampai 3. Daftar yang kedua, daftar yang ketiga, gitu ya. Nah, ini numbering yang dia diurutkan, gitu ya, kita lihat. 1, 2, 3, yaitu numbering. Nah, apakah nanti bisa diubah pakai satu Romawi apa? Itu nanti ada OL, type-nya apa. Nah, itu nanti kita bisa kembangkan. Type-nya misalnya I besar. Oh, nanti pakai Romawi besar. Nah, itu juga bisa. Itu pengembangan saja. Ya, tapi standarnya kalau tidak dikasih keterangan dia 1, 2, 3. Itu dasar OL, slash OL, item-itemnya pakai LI, LI, LI. Gitu ya. Nah, kalau dia balet atau tidak menomor, nah itu kita bisa gunakan UL, unordered list. UL dikasih dengan slash UL. Itemnya sama LI. Kita coba.
simpan dan kita refresh. Ini ya. Jadi balet itu bulat. Ini walaupun nanti bisa diganti dengan kotak, centang, itu standarnya adalah bulat. Kalau OL itu 1, 2, 3. Nah, karena nanti ada tuh nanti kita misalnya misi, nah, 1, 2, 3, 4, 5, nah, itu pakai OL. Ya, banyak kegunaannya nanti, makanya kita gunakan. Oke, untuk yang dasar-dasar HTML itu bagi saya itu saja. Jadi ada heading, ada format teks tadi, ada paragraf, ada bullet numbering. Nah, bisa kita lanjut modul ini HTML-nya untuk minggu depan, gitu ya, atau latihan juga boleh, begitu ya. Saya khawatirnya nanti tidak begitu paham. Jadi mungkin minggu depan kita masih bersambung modul ini tentang HTML. Kita bahas HTML lanjut gitu ya. Ada tabel, ada hyperlink, dan form. Karena itu yang nanti kita butuhkan untuk belajar lanjutannya di PHP dan framework. Oke, sementara itu pengantar dari saya. Kita coba buka diskusi bagi teman-teman sekalian, para peserta yang malam ini bisa hadir. Kalau yang tidak bisa hadir, nanti bisa lihat tayangan ulangnya di classroom kita sebagai video tayangan ulang. Oke, silakan. Ini saya bacakan dulu sambil menunggu ada yang bertanya, sambil saya bacakan yang ada di chat dari Chandra Rahman. Mohon kalau di topik, saya lagi dapat tugas untuk menginstal MATLAB. Oh, MATLAB itu untuk kita belajar statistik biasanya ya, ilmu-ilmu statistik. Bahasa program juga dia bentuknya ya, untuk metode numerik gitu ya. Kemudian untuk statistik, untuk hal-hal yang sifatnya komputasi numerik. Oke, silakan. Saya buka kesempatan untuk bertanya. Silakan diaktifkan audionya dan bisa kita interaktif untuk tanya jawab. Silakan, saya buka kesempatan. Ada? Oke, silakan Mas Antoni. Ya. Ya, malam Pak, malam teman-teman semua. Mau nanya yang di codingan tadi, yang pertama itu di atas head itu kan ada dokumen type-nya Pak. Itu wajib disertakan nggak ya? Oh, ya, oke. Type sama dengan HTML. Ya, Itu wajib ada atau bisa nggak dipakai? yang ini yang Head-nya paling aja, atas ya. Ya, ya langsung HTML-nya aja. betul. Ya, itu sebenarnya tidak wajib gitu ya. Itu hanya semacam komentar gitu ya, untuk menandakan bahwa itu tuh HTML gitu. Jadi tidak wajib gitu. Oke Pak. Ya. Ada satu lagi nih Pak. Ya. Itu kan tadi order list itu kan yang unorder, yang bullet itu. Ya, UL sama OL ya, OL. OL. Ya, OL Itu itu bentuk bulletnya itu bisa kita ada type-nya juga nggak Pak? bisa ada jadi masing-masing perintah dalam HTML, termasuk mungkin nanti dalam CSS maupun JavaScript, itu namanya ada apa istilahnya, ada perintah induk atau utama, ada yang properti. Properti itu variasinya. Kayak tadi paragraf P, dia hanya rata kiri. Kalau kita mau rata kanan, ya P align right. Nah, begitu juga tadi OL yang nomor 1, 2, 3. Kita mau nomornya itu misalnya ABC, ya sudah OL type A, maka nanti dia ABC. Kita mau A kecil, ya udah A kecil, type A kecil. Nah, begitu juga dengan balet yang UL, unorder. Nah, UL itu juga bisa ya, UL type circle, ya, UL type regular misalnya gitu ya. Nah, coba bahasa Inggris sih. Nah, referensinya apa ya, kita bisa dapatkan dari tutorial-tutorial itu sebenarnya ya. Nah, sebentar saya coba sharingkan lagi. Saya carikan.
dari malas ngoding ini yang bagian list. Nah, ini ya. Saya rasa dia kadang lengkap gitu ya, jadi kita bisa jadikan acuan. Oke. Nah, bagaimana kalau dia langsung tiba-tiba LI? Nah, ini kan contoh dia ini LI tanpa ada OL, tanpa ada UL. Nah, bisa aja dia, tapi dia akan menjadi ballet. Jadi defaultnya kalau cuma LI, ya itu ballet, bukan numbering. Nah, kalau numbering harus dikasih OL. Jadi tidak dikasih OL, itu otomatis UL gitu. Jadi defaultnya UL. Nah, ini ya. Kemudian ada nggak dia type? Oh, ternyata tidak ada. Coba kita cari di ini ya, list di Web3 School. Nah, ini dia. Kita dapatkan di Web3 School. Jadi kalau unordered list itu ada defaultnya itu bulat, itu namanya disk. Nah, ada circle, ada square. Nah, kalau square ini kotak ini. Nah, jadi list style type. Gitu ya. Ini pakai style dia ya. Coba kita pakai type bisa nggak? Ya, kita kadang-kadang perlu nyoba gitu ya. UL type square. Kita coba jalankan. Nah, jadi bisa type atau style itu sama. Jadi style, kalau kita pakai style itu kadang-kadang standarnya jadi JavaScript gitu. Jadi ini kalau HTML type dia. Nah, square. Jadi dia eh, yang tadinya bulat itu jadi kotak. Begitu juga kalau kita mau dia itu eh, circle. Circle ini kita mau lihat seperti apa sih circle itu gitu ya. Type circle. Kita refresh. Oh, ternyata circle itu bulat, tetapi dalamnya kosong. Kalau defaultnya yang disk tadi, ya disk, nah itu yang bulat tapi dalamnya hitam. Kalau circle bulat yang dalamnya kosong, square itu kotak. None itu tidak ada tandanya. Nah, kita coba aja seperti apa sih yang katanya nggak ada tandanya gitu. Yang namanya kan ada tandanya. Kita bisa lihat. Nah, itulah namanya kita latihan itu. Oh, ya hilang gitu saja. Jadi jarang digunakan sih. Ya, yang paling umum ya yang itu ya, circle, square gitu ya. Nah, itu jadi UL pun juga ada type-nya atau variasinya. Jadi hampir setiap apa namanya format perintah HTML termasuk nanti juga JavaScript dan CSS, itu ada namanya variasinya dari yang induknya. Kalau JavaScript biasanya nanti style, atau CSS, kalau HTML ini type. Gitu ya. Oke, saya rasa itu tadi ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tadi sudah ada dari Mas Antoni. Nah, jadi kita tanya jawab ini berharap bisa lebih paham gitu ya, bisa lebih dikuasai, dan setelah paham ya idealnya ya latihan gitu ya. Nah, kenapa tadi saya menggunakan localhost? Biar membiasakan ke depannya itu kita akan pakai localhost. Localhost di htdocs-nya kita buat folder, di dalam folder itu kita bisa buat file-file, kita panggil gitu ya. Kita biasakan dari awal seperti itu karena nanti kita bisa. Nah, silakan Pak Subikse, sudah aktif audionya. Selamat malam Pak Hasan. Ya, selamat malam teman-teman. Ya. Maaf terlambat Pak Hasan. Tidak apa-apa. Buat Ya. pulang kerja. Izin Pak Hasan mau bertanya. Mungkin saya telat datang bagaimana? Ya. Saya dulu pernah belajar HTML, cuman platformnya beda. Dia pakai Notepad, cuman nanti tip asnya pakai HTML, titik HTML. Tapi tak perhatiin dari coding-codingnya kayaknya sama Pak Hasan ya. Ya.
Oke, jadi gini Pak Subikse dan teman-teman yang lain, ketika kita melakukan editing atau mengedit kode atau editor lah, editor web. Editor web ini kan tidak ada yang memaksa ya, apakah kita menggunakan Notepad, Notepad++, atau Ultra Edit, PHP Editor namanya ya, VS Code, ada Sublime Text, itu hanya alat saja. Nah, kenapa kita tidak disarankan pakai Notepad? Notepad itu tuh terkadang tidak ada notasi atau apa ya istilahnya ya, apa tanda khususnya lah, gitu ya. Itu pun dia tidak ada nomor halaman apa baris berapa. Misalnya kalau kita nanti pakai PHP error baris ke-35. Wah, itu kalau pakai Notepad itu bawah satu-satu. Tapi kalau editor yang benar-benar editor web itu ya ada nomor halaman. Nah, termasuk ini saya lihatkan ya. Termasuk kita ada warna-warna ini, sebenarnya warna ini penting nanti. Ketika suatu saat kok fungsi title ini kok tidak merah gitu ya, atau nanti mungkin apa gitu ya. Nah, di PHP sih nanti sering itu nanti tuh berarti itu otomatis error gitu loh. Otomatis sudah kita dikasih tanda bahwa itu oh itu error. Nah, jadi kalau sudah tidak ada atau tidak sama gitu, oh berarti ada error gitu ya. Kayak ini kan hijau terus ini kuning. Nah, itu ada maksudnya nanti. Jadi dia akan seragam. Nah, begitu juga ada nomor baris. Karena nanti kalau HTML kalau error tidak tampil ya. Tapi kalau nanti pemrograman server, kalau error dikasih tahu kita error baris sekian. Nah, enak kita ngelacaknya. Oke, itu ya. Jadi kelebihannya kita pakai editor tuh ya memudahkan. Bahkan tadi otomatis ketika saya ketik misalnya slash B itu sudah ada di situ. B apa? Base font, BDI, big. Nah, jadi sudah dikasih tahu gitu. Jadi udah tetap B aja gitu ya. Tapi kalau kita kasih slash otomatis dia nutup. Nah, jadi lebih enak. Begitu juga nanti kalau perintah PHP kita kasih if itu otomatis nutup dia. Itu kelebihannya kalau editor-editor web itu. Jadi meminimalkan kita untuk apa namanya untuk salah coding. Saya contoh kalau saya menggunakan PHP gitu ya di sini ya. Ada script PHP gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya saya buat if gitu ya, kurung, kemudian kurung kurawal buka itu langsung nutup dia. Jadi meminimalkan untuk salah. Jadi langsung nutup dia gitu loh. Jadi kalau saya buat kurung satu langsung dinutup, itu otomatis gitu loh, ya. Nah, itu dasar-dasar dari HTML, kemudian kita sudah membiasakan pakai web servernya tadi exam, kita aktifkan, kita start, kemudian kita uji localhost jalan, berarti kita sudah bisa buat folder di htdocs dan kita panggil nama file kita di dalam folder tersebut. Ya, oke, ada ya cukup ya Pak Subikse ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Ada yang lain lagi terkait pemanfaatan web server, web editor, dan web browser. Itu senjata kita yang nanti akan kita pakai terus dalam coding ini. Kemudian bahasa yang kita gunakan sekarang adalah bahasa HTML, karena banyaknya yang harus kita pahami dalam HTML ini kita bagi dua, HTML dasar minggu ini, HTML lanjut minggu depan, yaitu tabel, hyperlink, dan form. Itu nanti yang akan banyak digunakan ketika kita belajar PHP maupun CodeIgniter nanti framework. Silakan kalau ada bertanya. Nah, misalnya ada yang bertanya seperti ini misalnya. Pak, kita kan nanti belajar PHP. Kenapa sih harus belajar HTML lagi? Gitu ya. Nah, PHP itu bahasa pemrograman server yang sifatnya mengolah data atau mengolah nilai. Dia PHP itu tidak ada perintah untuk kayak tebal, miring, itu tidak ada. Tabel itu tidak ada gitu. Yang punya ya hanya HTML.
maka nanti kalaupun kita nanti pakai PHP, HTML itu mesti akan ngikut. Makanya kita perlu belajar HTML. Nah, gitu. Jadi walaupun nanti kita sudah canggih pakai framework pun nanti tetap ada HTML di dalamnya gitu. Nah, begitu juga nanti JavaScript sama CSS agar kalau kita lihat tadi itu kan tampilannya kan polos aja gitu ya, hitam, putih. Nah, kalau mau lebih indah itu ya pakai CSS JavaScript. Bisa tulisannya tuh mutar-mutar, bisa berkedap-kedip, bisa berjalan-jalan. Itu hanya bisa tuh CSS JavaScript, HTML nggak bisa. Nah, jadi masing-masing tuh punya kelebihan kekurangan. HTML nggak bisa mengolah nilai, buat variabel, menghitung luas segitiga, nggak bisa. Bisanya PHP. PHP nggak bisa nampilin tabel. Ya, nampilin tabel HTML. HTML nampilin tabelnya ya begitu-begitu saja. Ya diperindah dengan CSS JavaScript. Jadi CSS JavaScript itu kegunaannya untuk memperindah tampilan atau nanti kita gunakan template. Nah, itu kegunaan dari CSS JavaScript. Kalau HTML ini untuk formatting data, formatting data, menyajikan data, nah itu kegunaannya. Oke, semoga itu bisa menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan bagi kita, ya. Karena sekali lagi dalam kita coding terkadang kita tidak butuh kayak e-book itu, kita tidak butuh buku, bahkan buku pun kita sebenarnya tidak butuh. Kenapa? Coding itu tuh berkembang. Kita cukup dari internet, kita searching, kita olah, kita proses, kita modifikasi, sudah selesai. Makanya kalau Anda misalnya baca buku-buku PHP, buku-buku CodeIgniter, buku HTML, itu ya gitu-gitu aja. Paling kelebihannya karena ada pembahasan aja. Kalau isinya ya kita dapat dari Web3 School, dari Malas Coding itu ya sama aja gitu. Rugi rasanya kita beli buku. Jadi kalau kita sudah nanti programmer handal, nggak usah pakai buku belajarnya. Langsung aja dari searching di internet. Salah apa error, langsung cari. Walaupun bahasa Inggris, ya mesti kita ketemu solusinya. Nah, kecuali kalau masih awam, masih awal-awal, buku penting, referensi penting. Makanya nanti saya merekomendasikan untuk kita belajar referensi ini, baik itu nanti belajar HTML, CSS, JavaScript, PHP, bahkan nanti sampai ke CodeIgniter, ya saya sarankan dua itu dulu aja. Web3 School yang global, internasional, sama malasngoding.com. Itu juga sudah cukup lengkap dan ada pembahasan dan kodenya bisa di-copy. Enak belajarnya. Oke, itu dari saya. Jadi butuh alat, fasilitas untuk kita belajar, laptop, butuh tools, software pendukung, web server, web editor, web browser, dan butuh referensi. Ya, sama satu lagi butuh teman belajar. Nah, itulah gunanya saya mentor, itu mengarahkan, mengevaluasi, ya, itu sebagai teman belajar. Nah, sehingga nanti harapannya para teman-teman sekalian, para peserta juga bisa mudah ya menguasai apa yang kita bahas. Kalau ada pertanyaan, ya bisa didiskusikan di Telegram atau di grup diskusi. Atau bisa disampaikan pada saat kita live meeting ini. Jadi saya rasa untuk belajar itu banyak cara, walaupun ini kita live meetingnya mingguan, saya berharap dalam hari-hari dalam minggu itu Anda bisa gunakan untuk belajar. Tidak sempat Pak, ya enggak masalah, kapan sempatnya aja. Ya, atau kita juga ada tayangan ulang setiap kita meeting. Oke, silakan. Ada yang izin bertanya, Mas ya? boleh, Mas Chandra, silakan. Ini kan saya belum menginstal software yang dari Google. Iya. Nah, itu saya bisa nggak ya? Kan di-downloadnya dari HP, terus saya mau install. Itu bisa nggak ya? Jadi pernah download tapi di HP, kemudian dilepas. Ya paling tidak harus pakai kabel data agar bisa di-copy ke laptop, ya kan? Nah, kan kalau kita pakai kabel data kan terdetek HP kita itu sebagai kayak flash disk. Nah, kita pilih filenya, kita copy ke laptop baru diinstal di laptop. Atau kalau pas laptopnya connect ya sudah download dari laptop gitu ya.
Tapi kayak web server exam itu kan cukup besar filenya ya, sampai agak 90-an mega gitu ya. Nah, itu memang ya di copy saja. Ya gitu ya Mas Chandra ya. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Yang ingin bertanya mumpung kita bisa bersama. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan ke para peserta, baik yang sekarang ini bergabung atau nanti yang akan ulang, untuk yang live meeting minggu depan, kita masih belum lanjut ke yang seharusnya, kita masih memperpanjang HTML ini, jadi nanti modul 3 kita switch ke HTML lanjut, yang PHP-nya nanti mungkin modul 4. Karena apa? Karena biar tuntas belajar HTML, baru nanti ketika masuk PHP lebih enak. Karena suatu saat itu kita akan butuh HTML ini ketika kita bicara pemrograman server ataupun framework, tetap kita butuh HTML, gitu ya. Kayak gitu. Oke, cukup. Jika tidak ada yang bertanya, saya bisa akhiri karena kita sudah berjalan 1 jam lebih. Nanti seperti biasa saya akan olah sehingga nanti bisa saya publish menjadi tayangan ulang video live meeting kita ini, dan nanti saya akan buatkan latihan sederhana bagaimana menggunakan HTML dasar tadi. Ya nanti saya buatlah HTML agar bisa tampil seperti ini. Nah, jadi direkayasa, dimodifikasi. Kira-kira ini biar tampil seperti ini nih, pakai yang mana ya? Ah, gitu. Jadi saya akan berikan tampilan halamannya, buatlah HTML-nya agar tampil seperti itu. Nah, jadi silakan modifikasi sendiri. Ya. Kalau sudah selesai mau lanjutkan ke latihan yang lain ya silakan. Oke, saya rasa itu ya teman-teman sekalian, para peserta kelas aplikasi web. Jadi sekali lagi kita akan banyak coding, harus mengandalkan logika, algoritma, ya. Semakin kita menguasai tools-nya, tinggal kita bicara tentang kasus, apa yang akan kita buat. Dan terima kasih banyak sudah hadir pada live meeting kita malam ini. Sampai jumpa lagi di latihan modul 2 dan live meeting minggu depan ya. Itu kelanjutan dari malam ini, yaitu penggunaan HTML lanjut untuk subtopik, tabel, hyperlink, dan form ya. Atas partisipasi teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.